Coba dibayangin Anda lagi nyetir sendirian di tengah malam, katakanlah jam 2 pagi, jalanan benar-benar kosong melompong. Gelap, sepi, nggak ada siapa-siapa ya? Benar, sepi banget. Terus Anda sampai di sebuah persimpangan dan lampu lalu lintasnya nyala merah. Nggak ada mobil lain, nggak ada polisi, kamera pengawas juga nggak ada. Tapi Anda tetap nginjak rem kan? Nah itu dia, Anda berhenti. Pertanyaannya, kenapa? Apa karena ada semacam aturan gaib yang maksa otak Anda buat patuh? Atau mungkin karena Anda sadar kalau Anda ini warga negara yang baik, jadi tindakan berhenti itu punya makna personal buat Anda. Iya, atau jangan-jangan ini murni reaksi mekanis aja. Kayak Anda pernah kena tilang dulu, jadi ini cuma respons takut kena hukuman lagi. Pertanyaan yang kayaknya sepele itu sebenarnya udah bikin para ilmuwan berdebat panjang selama lebih dari 1 abad. Wow, selama itu. Iya benar, sosiologi itu kan ilmu yang ambisinya ngupas cara kerja masyarakat, tapi seringnya malah kelihatan kayak medan perang intelektual. Makanya, untuk Anda yang lagi dengerin, mungkin sambil siap-siap ke kantor, atau lagi beres-beres meja belajar, atau cuma sekedar penasaran gimana dunia ini bekerja, selamat datang di eksplorasi mendalam kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah sumber-sumber dari sebuah karya yang bisa dibilang sangat monumental dari George Ritzer. Buku tahun 75 itu ya? Bener banget, judulnya Sosiologi, Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Dan di sini kita bakal lihat kenapa para sosiolog itu hampir nggak pernah sepakat soal apa yang sebenarnya ngendaliin perilaku kita. Oke, sebelum kita masuk ke teori-teori yang saling nabrak itu, kita harus mulai dari satu kata kunci dulu nih, paradigma. Nah, iya, paradigma ini penting banget buat dipahami dari awal. Sosiologi itu kan lahir dari persaingan antara filsafat yang abstrak banget sama psikologi yang fokus ke individu. Terus di tahun 62, Thomas Samuel Kuhn muncul. Dia seorang fisikawan yang ngenalin istilah paradigma ini. betul. Terus konsep itu dibawa masuk ke sosiologi oleh Robert Friedrichs. Kalau disederhanain, paradigma itu kayak kacamata dengan warna lensa yang beda-beda. Analogi kacamata itu pas banget. Kan kalau Anda pakai lensa merah, seluruh dunia kelihatannya merah. Nah, para sosiolog ini pada dasarnya pakai kacamata yang beda-beda waktu melihat satu fenomena yang sama persis. Dan yang sangat menarik di sini adalah perbedaan akar filsafat para ilmuwan inilah yang melahirkan teori dan metode yang benar-benar beda. Jadi bukan cuma beda pendapat biasa ya. Sama sekali bukan. Kuhn itu nunjukin kalau mereka ngelihat fenomena yang sama, mereka tuh nggak cuma ributin jawaban mana yang benar. Terus, Mereka bahkan nggak sepakat soal pertanyaan apa yang seharusnya diajuin sejak awal. Paradigma itu yang nentuin apa yang layak diteliti dan apa yang mending diabaikan aja. tunggu sebentar. Kalau mereka aja berdebat sampai ke level pertanyaan dasarnya, berarti nggak ada dong yang namanya kebenaran mutlak di sosiologi. Itu konsekuensi logisnya ya. Maksud saya, ini beda banget sama fisika. Gravitasi kan bakal tetap narik barang jatuh, nggak peduli siapa yang lihat. Bener. Makanya sosiologi itu unik. Dan kalau kita mau bedah kacamata yang dipakai para ilmuwan ini, kita harus mulai dari lensa yang pertama dan paling tua. Paradigma fakta sosial kan? Gagasan utamanya Emil Durkheim. Tepat sekali. Durkheim ini, dia tuh pengen banget misahin sosiologi dari filsafat. Dia pengen sosiologi jadi ilmu yang lebih nyata ya. Iya. Dia nekenin kalau sosiologi itu harus neliti apa yang dia sebut sebagai fakta sosial. Sesuatu yang nyata, ada di luar diri kita, dan punya kekuatan buat memaksa kita. Memaksa gimana tuh maksudnya? Jadi gini, Durkheim itu ngerespons pemikir sebelumnya, kayak Auguste Comte yang bilang masyarakat itu digerakin sama ide murni. Durkheim nolak itu. Dia maunya yang lebih konkret. Bener. Bagi dia, fakta sosial itu benda nyata. Ada yang material, kayak arsitektur gedung atau hukum tertulis. Oh, paham. Kayak Anda nggak bisa tiba-tiba nembus tembok beton gitu aja. Iya, tembok itu memaksa Anda buat cari pintu kan? Nah, yang lebih menarik lagi itu fakta sosial non-material. Yang nggak kelihatan fisiknya. Betul, kayak moralitas atau opini publik. Opini publik itu kan nggak ada wujud fisiknya. Tapi tekanannya kerasa banget. Coba aja Anda pakai baju renang ke acara kawinan resmi. Pasti langsung ngerasa ditekan sama tatapan orang-orang. Nah itu, tekanan dari tatapan itu sifatnya eksternal. Dan itu benar-benar maksa Anda buat balik nyesuaiin diri sama aturan. Masuk akal.
Contoh yang paling gampang dirasain itu di sekolah atau tempat kerja ya. Gimana tuh? Kan ada aturan jam masuk jam 8 pagi, ada seragam. Institusi ini udah ada sebelum Anda lahir. Dan bakal tetap ada pas Anda udah nggak di situ. Dan aturan itu berdiri di luar diri Anda, tapi maksa Anda tiap hari. Bener. Tapi ini memunculkan pertanyaan kritis nih. Kalau struktur sosial dan aturan itu sebegitu berkuasanya, Apakah kita cuma bidak catur? iya. Apakah kita di mata Durkheim itu nggak punya kehendak bebas sama sekali? Cuma pion yang digerak-gerakin fakta sosial. Wow, lumayan ekstrim ya. Makanya ada dua teori besar di bawah paradigma ini. Pertama, teori fungsionalisme struktural. Yang ngebayangin masyarakat kayak organ tubuh itu ya? Benar banget. Ada jantung, paru-paru. Setiap institusi, mau itu pendidikan atau hukum, fungsinya itu buat jaga keseimbangan sistem. Jadi individu cuma kayak sel-sel kecil aja yang kerja buat organ itu. Persis. Bahkan hal negatif kayak kejahatan pun dianggap punya fungsi. Fungsi apa? Bukannya kejahatan itu merusak? Nah, dalam fungsionalisme, kejahatan itu berfungsi buat memperjelas batas-batas moralitas buat mayoritas yang patuh. Oh, oke. Jadi semuanya demi harmoni sistem. Terus teori yang kedua apa? Soalnya sejarah manusia rasanya nggak seharmonis itu deh. Nah, buat ngejawab konflik-konflik itu, masuklah teori konflik yang sangat dipengaruhi sama Karl Marx. Marx pasti ngelihatnya beda kan? Beda banget, lebih sinis. Teori ini lihat kalau masyarakat itu kelihatan teratur, bukan karena harmoni, tapi karena ada kelompok penguasa yang maksa kelompok yang lemah. Jadi aturan dan moralitas itu cuma alat kontrol buat yang punya kuasa. Betul. Tapi, baik fungsionalisme maupun teori konflik, dua-duanya sepakat soal satu hal. Struktur makro itu posisinya di atas individu. Anda patuh karena didikte dari luar. Tepat. Tapi gini, saya nemu masalah logis nih soal metodenya. Kalau mereka percaya kita dikendalikan sama struktur tak terlihat, kenapa peneliti di paradigma ini malah sering pakai kuesioner? Maksudnya nanya langsung ke orangnya. Iya, bukannya itu ironis banget kalau saya dipaksa sama struktur di luar saya, terus Anda ngasih saya kuesioner buat nanya alasan saya? Anda mungkin bakal jawab salah, kan? Bener. Orang kan sering bohong, atau malah nggak sadar sama motivasi aslinya. Analisis dari Ritzer juga nyorotin celah metodologis ini kok. Paradigma ini kan terobsesi banget pengen seobjektif fisika. Terus, pas nyebar kuesioner, yang didapat malah apa? Yang didapat cuma persepsi subjektif responden saat itu, bukan struktur eksternalnya. Kayak, kalau ditanya kenapa kerja keras lembur, pasti jawabnya, karena saya ambisius. Padahal kalau menurut paradigma ini, mereka kerja keras karena dipaksa sama struktur ekonomi kapitalis, bukan karena ambisi personal. Nah, celah ini yang bikin pandangan kalau kita cuma pion itu berasa, nggak lengkap. Aturan kaku Durkheim ini kan gagal ngejelasin soal kreativitas manusia. Atau pemberontakan, inovasi yang lawan arus. Betul, kalau kita murni cuma produk dari paksaan, inovasi nggak bakal ada. Makanya kita perlu ganti kacamata ke paradigma kedua. Paradigma definisi sosial. Dipelopori oleh Max Weber. Nah, ini bagian yang sangat menarik. Kalau Durkheim itu ibarat ngelihat manusia dari helikopter, Weber ini kayak turun langsung ke jalanan. Pendekatan Weber emang secara radikal ngebalik asumsinya Durkheim. Fokus utamanya itu tindakan sosial. Manusia itu aktor yang dinamis ya di sini. Benar, tapi Weber ngasih batasan ketat. Sebuah tindakan baru bisa disebut tindakan sosial kalau orang itu ngasih makna subjektif ke perilakunya. Dan harus diarahkan ke orang lain kan? Betul sekali. Kalau jalan di tengah hujan pakai payung biar nggak basah, itu cuma tindakan fisik biasa dong. Iya, itu murni insting bertahan dari air. Tapi kalau kita ambil contoh lain, misal soal gaya hidup. Uang selembar 100.000 itu kan aslinya cuma kertas sama tinta. Secara fisik nggak ada nilainya. Nah, tapi karena kita secara kolektif sepakat dan ngasih makna ke kertas itu, ya, gara-gara makna itu, kita rela kerja banting tulang 40 jam seminggu. Sama kayak fashion. Kalau Anda beli sepatu bot mahal, itu bukan sekedar buat ngelindungin kaki kan? Bener banget. Anda beli itu sebagai teks yang bisa dibaca orang. Simbol status, selera, atau kelas sosial. Anda lagi aktif nulis realitas Anda sendiri. Penjelasan interaksionisme simbolik, Anda tuh pas banget nangkep intinya. Kita ini hidup di dunia simbol. Kita respons niatnya, bukan sekedar gerakan fisiknya. Makanya penganut paradigma ini tuh nggak suka pakai kuesioner. Makna mendalam nggak bisa ditangkap lewat pilihan ganda A, B, C. Jadi mereka ngapain? Observasi langsung. Iya, mereka terjun ke lapangan.
nongkrong sama subjeknya, ngamatin interaksi simboliknya secara real time. Tapi tunggu, ada masalah logis lagi nih di sini. Soal apa tuh? Bayangin Anda lagi ngetik di meja kantor. Terus manajer Anda narik kursi, duduk persis di sebelah Anda, cuma buat ngeliatin Anda ngetik. Wah, pasti langsung salah tingkah. Kan? Gerak-gerik pasti berubah drastis jadi kaku. Bukannya kehadiran peneliti itu justru ngerusak makna asli yang mau diteliti. Orang kan nggak natural kalau sadar diawasin. Kritik metodologis itu emang diakui kok di sosiologi. Fenomena reaktivitas subjek itu kelemahan utama dari observasi langsung. Terus kenapa mereka tetap pakai cara itu? Karena bagi mereka risikonya itu sepadan. Mereka kan nggak lagi nyari hukum sebab akibat universal kayak fisika. Oh, mereka nyari realitas mikrosubjektifnya. Bener. Persepsi, proses mental, gimana orang negosiasi makna. Paradigma ini itu membebaskan Anda dari penjara aturan Durkheim. Kekuatan dikembalin ke akal budi kita ya. Kita bareng-bareng merajut struktur sosial itu tiap hari. Tepat. Emang sih, mikir kalau kita adalah penulis naskah kehidupan kita sendiri, itu bikin kita ngerasa berdaya. Tapi mari kita jujur bentar deh. Jujur soal apa nih? Pas Anda bangun pagi, matiin alarm, bikin kopi, terus ngecek email, apa Anda beneran mikirin makna filosofis di balik semua gerakan itu? Otak bisa meledak kalau tiap detik mikirin makna simbolik. Kan? Jangan-jangan perilaku kita itu sebenarnya jauh lebih mekanis dan simpel dari yang dibayangin Weber. Nah, keberatan ini bawa kita ke kacamata yang ketiga. Dan mungkin ini yang paling radikal. Paradigma perilaku sosial. Ini yang bawa-bawa psikologi ya, Skinner. B.F. Skinner, bener. Tokoh behaviorism radikal. Skinner ini ngambil langkah provokatif. Dia nolak mentah-mentah Durkheim sama Weber. Ditolak semuanya. Kenapa? Karena menurut dia, ngomongin struktur fakta sosial yang maksa atau makna subjektif di dalam kepala, itu omongan yang mistik. Mistik. Maksudnya imajinasi doang. Kasarnya gitu. Anda kan nggak bisa bedah kepala orang buat ngelihat makna simboliknya. Iya juga sih. Institusi juga nggak bisa ditimbang beratnya. Nah, makanya buat Skinner, sosiologi baru sah jadi sains kalau fokusnya eksklusif ke hal yang bisa dilihat dan diukur, perilaku aktual dan lingkungan. Dan cara lingkungan ngontrol kita itu pakai dua hal sederhana, ganjaran dan hukuman, rewards and punishments. Bener banget, stimulus dan respons. Ini nih yang mau saya bahas. Apa maknanya buat keseharian kita? Anda tinggal lihat algoritma media sosial. Oh, itu contoh paling sempurna. Kan? Aplikasi di HP kita itu ngelatih kita persis kayak ilmuwan ngelatih tikus di lab. Anda posting foto, terus dapat notif likes banyak. Itu ganjarannya. Dopamin langsung banjir di otak. Iya, karena ada reward itu, Anda bakal ngepost lagi besok. Ini sama sekali bukan soal makna subjektif, ini murni hitungan stimulus. George Homans ngerumusin fenomena itu lewat teori pertukaran. Dia pakai prinsip ekonomi dasar buat interaksi sosial. Maksudnya ada hitungan-hitungan untung rugi? Tepat. Namanya keadilan distributif. Tiap kita interaksi, otak kita otomatis ngitung biaya yang dikeluarin lawan, ganjaran yang didapat. Kalau saya bantu teman kerja yang lagi sibuk, biaya saya itu waktu dan tenaga. Dan Anda ngarepin ganjaran dong, minimal ucapan terima kasih atau bantuan balik nanti. Kalau ternyata pas saya butuh, dia malah cuek. Nah, berarti ganjarannya nggak sebanding sama biayanya. Respons alami yang bisa diukur dari situ apa? Kemarahan. Dan saya bakal berhenti ngebantu dia ke depannya. Wow. Jadi semuanya direduksi jadi kalkulasi untung rugi, metode penelitiannya pakai apa kalau gini? Hampir eksklusif pakai eksperimen terkontrol, biar variabel ganjarannya bisa diutak-atik secara presisi. Gila sih. Pendekatan ini bikin saya agak merinding. Masa semua tindakan manusia, kayak cinta, pengorbanan, sekedar dihitung untung rugi? Rasanya merendahkan martabat manusia ya? Banget. Kita digambarin kayak mesin minuman otomatis. Masukin koin, keluarin kepatuhan. Bukannya kita kehilangan ruh kemanusiaannya kalau begini? Sangat mudah buat ngelihat paradigma ini sebagai sesuatu yang dingin, tapi kita harus adil juga ngelihat kenapa ini krusial buat sejarah sains. Krusial dari sisi apanya? Pendekatan ini narik sosiologi turun dari perdebatan awang-awang filsafat dan maksa sosiologi buat berpijak ke realitas empiris yang benar-benar terukur. Jadi lebih ilmiah? Bener. Dengan ngebuang spekulasi isi kepala manusia, mereka bisa bikin model prediksi perilaku yang akurat. Mekanisme ini yang sekarang dipakai buat desain antarmuka aplikasi. Nggak romantis emang, tapi berfungsi. Tepat sekali.
Oke, jadi mari kita petakan posisi kita sekarang. Kita punya 3 lensa yang saling bertentangan. Satu bilang kita tunduk sama struktur raksasa. Fakta sosial, Yang kedua yakin pikiran kita yang nyiptain realitas itu. definisi sosial. Dan yang ketiga ngeyel kalau kita cuma mesin prespons ganjaran, perilaku sosial. Nah, dengan konflik setajam ini, apa ilmuwan-ilmuwan ini pernah duduk bareng, nyari jalan tengah? Atau cuma sibuk berantem di jurnal? Ritzer nyorotin realitas yang agak ironis nih. Pertentangan ini tuh seringnya didorong sama politik akademik dan iya, banyak yang ngabisin karir cuma buat nyari celah teori lawan. Tapi untungnya ada jalan keluar. Ritzer bareng pemikir kayak Peter L. Berger dan Anthony Giddens, Mereka bikin apa? mereka nawarin paradigma integratif, jalan tengah. Mereka sadar sosiologi bakal lumpuh kalau terus-terusan pecah gini. Kalau dipikir-pikir, perdebatan mereka ini persis kayak cerita orang buta yang meraba gajah. Gimana tuh ceritanya? Satu pegang ekornya, satu pegang belalainya, satu lagi pegang kakinya. Mereka berantem karena nggak ada yang mau mundur sedikit buat ngelihat gajahnya secara utuh. Analogi yang brilian. Kayak sistem lalu lintas kota deh. Kalau kita cuma lihat rambu dan lampu merah, itu kan fakta sosial. Aturannya maksa mobil berhenti. Tapi kalau cuma lihat aturannya, kita nggak bakal paham kenapa ada supir yang nekat nerobos lampu kuning. Bener. Karena sopir itu memaknai lampu kuning sebagai ngebut sebelum merah. Sementara sopir di sebelahnya mikir siap-siap berhenti. Itu definisi sosial. Dan kalau mau tahu kenapa sopir yang merobos tadi besoknya kapok, ya kita harus lihat surat tilang elektronik yang sampai ke rumahnya. Hukuman. Murni perilaku sosial. Kita butuh ketiganya buat ngerti gambaran utuhnya. Penjabaran sistem lalu lintas Anda itu presisi banget nangkep inti paradigma integratif. Di situ kelihatan gimana konstruksi sosialnya Peter Berger bekerja. Gimana Berger menjembatani itu semua? Dia bilang manusia secara subjektif, nyiptain masyarakat, tapi masyarakat yang diciptain itu lama-lama mengeras jadi institusi objektif. Terus institusi itu balik ngendaliin manusianya. Nah, itu siklusnya. Peneliti sejati di jalur tengah ini nggak fanatik sama satu metode. Mereka pakai teori sebagai alat bantu aja. Bukan sebagai agama yang harus dibela mati-matian ya. Mereka milih kacamata tergantung pertanyaan apa yang mau dijawab. Tepat. Kesimpulan yang melegakan. Nah, untuk Anda yang mendengarkan, apa artinya perdebatan akademis ini buat keseharian Anda? Coba deh besok lebih sadar sama rutinitas. Iya, waktu Anda pakai seragam kerja atau ngejar deadline, Anda lagi beroperasi di bawah fakta sosial. Waktu Anda ngetik email baik-baik biar kelihatan profesional, Anda lagi main di ranah definisi sosial. Dan waktu Anda diam-diam ngecek saldo nungguin gaji masuk buat motivasi kerja, ya Anda lagi ngerespons dorongan perilaku sosial. Semuanya jalan barengan. Anda nggak cuma hidup di satu teori aja. Bener. Dan kalau saya boleh nambahin satu pemikiran provokatif terakhir nih. Sesuatu yang nggak pernah dialamin sama Durkheim, Weber, atau Skinner. Wow, apa tuh? Pesan buatan, AI. Era digital yang makin gila ini ya. Coba pikirin, algoritma media sosial itu perwujudan menakutkan dari ketiga paradigma sekaligus. Gimana tuh maksudnya? Mereka itu struktur fakta sosial tak terlihat yang batasin info kita. Mereka menganalisis makna subjektif dari keyword yang kita cari. Dan mereka pakai behaviorisme lewat dopamin biar kita terus scroll layar. Ketiganya dikuasai satu sistem teknologi. Iya, dan bayangin kalau jutaan algoritma otonom ini berinteraksi satu sama lain tanpa campur tangan kita. Akankah mereka ngebentuk fakta sosial versi mesin? Bikin sosiologinya sendiri? Sangat mungkin. Di dunia di mana AI udah punya interaksi simbolik yang bahkan gak bisa kita pahami, seberapa besar sisa kehendak bebas yang benar-benar Anda punya. Di masa depan, jangan-jangan kita cuma jadi penonton. Wow, gagasan soal sosiologi mesin tanpa manusia itu benar-benar bikin merinding sekaligus buka wawasan banget. Ini bukti kalau pemahaman tentang struktur dan perilaku itu nggak pernah basi. Nggak peduli secanggih apa zaman kita. Benar. Kami harap penyelusuran kita hari ini bisa kasih Anda kacamata baru buat ngelihat rutinitas Anda besok. Teruslah pertanyakan hal-hal kecil dan jadilah pemikir yang kritis. Karena masyarakat itu teka-teki dinamis yang kita tulis ulang tiap hari. Tepat banget. Terima kasih banyak sudah menemani penyelusuran kami kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita yang berikutnya.